Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Rizky Maulana. Saya dalam sesuai ilmu politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas gitu kan tentang penjelasan dari harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ya, jadi langsung aja. Nah, pembangunan materi hukum atau legal substance atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini itu terus berlangsung, never ending proses gitu, karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur maupun aspek legal draftingnya. Paling tidak ada ada tiga permasalahan utama di bidang ini. Yang pertama, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, dan implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksananya. Nah, permasalahan tadi antara lain disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan. Nah, terus berkoordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Nah, oleh karena itu, salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini, yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik dan penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas gitu kan, sampai dengan penyusunan RUU, RPP, dan rancangan Perpres. Nah, aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan, disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang tepat dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu Kemenkumham. Dan ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa RUU, RPP, dan perancangan Perpres dalam pengajuannya harus melewati mekanisme pengharmonisasian yang biasanya dilakukan melalui pembahasan bersama panitia antar kementerian atau PAK gitu, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Nah, Menkumham dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan prolegnas melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, sedangkan tugas melakukan koordinasi dalam mengharmonisasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Dirjen PP Kemenkumham. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013, harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti upaya untuk mencari keselarasan. Nah, jadi menurut G.M. Sinclair, dalam Collins Coburn Dictionary ditemukan kata harmonious and harmonious dengan penjelasan sebagai berikut: a relationship agreement that is harmonious is friendly and peaceful. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other. When people harmonious, they agree about these issues or subjects in a friendly, peaceful ways, suitable reconcile. If you harmonious two or more things they fit with each other is part of system society. Nah, unsur-unsur dari perumusan pengertian harmonis tadi yaitu yang pertama, adanya hal-hal yang bertentangan. Kedua, menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem. Yang ketiga, suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan. Dan keempat, kerjasama antara berbagai faktor sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Nah, sedangkan yang dimaksud harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dalam keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan, yaitu sistem hukum yang harmonis. PPHN memberikan pengertian harmonisasi hukum dalam kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain.
dengan hukum tidak tertulis yang hidup dengan masyarakat atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Gandhi 1995 dalam harmonisasi hukum menuju hukum responsif menyatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. Jadi harmonisasi peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD 1945, harmonisasi diatur dengan Undang-Undang Pasal 47 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral atau subsistem dalam sistem hukum suatu negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh di Indonesia. Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki. Nah, hierarki tersebut dapat ditemukan dalam beberapa rumusan pasal sebagai berikut ya, saya jelasin. Jadi ke pasal 2 mengatur mengenai Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat 1 mengatur mengenai UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, pasal 7 ayat 1 mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut ya. Pertama, UUD 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Yang kelima. Nah, dengan ketentuan tersebut tadi terlihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar UUD 1945 ya. Undang-Undang Dasar merupakan norma dasar dari bagi norma-norma hukum di bawahnya. Nah, harmonisasi peraturan perundang-undangan besarnya potensi ketidakharmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Ya, sebagaimana diketahui bahwa jumlah prolegnas yang diajukan setiap tahunnya terus bertambah, sedangkan Badan Legislasi atau BALEK dan pemerintah telah menetapkan rancangan undang-undang dalam prolegnas. Nah, namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membuatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Nah, baik yang lebih tinggi sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan ataupun tumpang tindih, overlapping. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan gitu. Nah, tapi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham menjadi semakin penting. Mengapa demikian? Karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap RUU saja, tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu ya Perpu, gitu, rancangan peraturan perundang-undang, rancangan peraturan pemerintah RPP, dan rancangan peraturan presiden RPPres,
Presiden kemudian Presiden RI nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, secara formal, prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden, implementasinya telah diatur dalam Perpres RI nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya mengatur pasal 51 yaitu pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU atau REPP dan perancangan perpres yang telah mendapatkan para persetujuan anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 kepada menteri. Kemudian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan dokumen naskah akademik, penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran, keputusan mengenai pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian gitu. Kemudian RUU atau RPP atau rencana perpres yang telah mendapatkan para persetujuan seluruh anggota panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian. Dan kemudian izin prakarsa dalam hal RUU atau RPP atau rencana perpres tidak masuk dalam daftar prolegnas. Nah, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 2, Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP atau rencana perpres sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP atau rancangan perpres dimaksudkan untuk menyelaraskan RUU atau RPP atau rancangan perpres dengan Pancasila, UUD Negara Republik NRI tahun 1945, undang-undang lain gitu kan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan sepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU, RPP atau rancangan perpres pasal 52, yang dimana menteri dalam melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP atau rancangan perpres melibatkan wakil dari pemrakarsa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan atau lembaga lain terkait. Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Nah, pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam mengambil keputusan. Nah, pasal 53 yaitu pejabat yang mewakili kementerian atau lembaga pemerintah, non kementerian, dan atau lembaga lain terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 wajib melaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan atau pimpinan lembaga lain terkait mengenai perkembangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU atau RPP atau rancangan perpres dan atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan keputusan sebelum memberikan kesepakatan terhadap substansi RUU atau RPP atau rancangan perpres. RUU, RPP atau rancangan perpres yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan atau pimpinan lembaga terkait untuk mendapatkan para persetujuan pada setiap lembar naskah RUU atau RPP atau rancangan perpres. Menteri menyampaikan kepada pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU atau RPP atau rancangan perpres yang telah mendapatkan para persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 lalu disampaikan kepada Presiden. Nah, dalam prakteknya, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kumham perlu melakukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan amanat UU RI nomor 12 tahun 2011 dan Perpres RI nomor 87 tahun 2014. Diperlukan suatu pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur, dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik, dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif, responsif, dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu buku panduan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 2000 tanggal 2010. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, itu Pancasila, tujuan nasional berikut aspirasi yang
yang melingkupinya, UUD 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya. Ya mungkin sekian dari saya dari pembahasan kali ini, kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.